Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofikia dari kelas Ekonomi Pembangunan B dengan nomor induk mahasiswa 1902311000092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Abu Hasan Al-Mawardi tentang mekanisme pasar dalam perspektif filosofi of economic dengan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi Islam itu sendiri. Secara definisi, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan tentang perilaku, pilihan, dan pengambilan keputusan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada tata aturan moral dan etika syariah dalam Islam, yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Yang selanjutnya yaitu nama-nama pemikir ekonomi Islam dalam peradaban Islam itu sendiri. Ada Qudamah bin Ja'far, ada Al-Mawardi, ada Abu Dzar Al-Ghifari, Sa'id bin Ali, Abu Hanifah, dan banyak lagi. Kalian bisa lihat di sini. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada pendapat Al-Mawardi sendiri terhadap mekanisme pasar di dalam Islam. Al-Mawardi mencetuskan 3 prinsip pemikiran ekonomi. Yang pertama yaitu kepemilikan seseorang. Artinya, kepemilikan seseorang adalah bagian dari kebebasan yang bersifat alami, atau yang biasa disebut dengan minal hurriyat al-abiyah. Yang kedua yaitu kerja, merupakan keniscayaan bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Al-amal. Dan yang ketiga yaitu manusia membutuhkan manusia lain. Hajat al-insan ila al-mujtama. Seperti apa sosok seorang Al-Mawardi? Al-Mawardi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Bashri Al-Mawardi. Beliau lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah, bertepatan dengan tahun 974 Masehi, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 Hijriah. Beliau hidup pada masa periode ketiga dan keempat dinasti Abbasiyah, di saat tatanan politik mengalami disintegrasi negara dan kewibawaan khalifah merosot tajam. Karir Al-Mawardi mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Qaim, yang pada waktu itu beliau diserahkan tugas sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan para tokoh pemimpin dari kalangan Bani Buwayhi Seljuk Iran. Pemikiran Al-Mawardi tentang mekanisme pasar itu sendiri, beliau secara sederhana menjelaskan bahwa mekanisme pasar sebenarnya adalah mekanisme harga, di mana persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Artinya, proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan itu sendiri. Dan harga menjadi dinamika dalam permintaan dan penawaran. Al-Mawardi berpandangan bahwa mekanisme pasar yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mekanisme pasar bebas. Artinya, arti dari kata bebas itu sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga, atau yang biasa disebut dengan tas'ir. Beliau menentang dengan tegas, termasuk juga para ulama, akan adanya tas'ir ini di dalam sebuah mekanisme pasar. Alasan yang mendasar bagi Al-Mawardi untuk menentang adanya tas'ir karena beliau menyadari bahwa manusia berkuasa atas harga mereka.
Yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan dan kesamaan pemikiran Al-Mawardi dengan sistem ekonomi campuran. Perlu kalian ketahui bahwa sistem ekonomi campuran sendiri juga menganut mekanisme pasar bebas. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya, perbedaannya terdapat pada campur tangan pemerintah yang cukup kental di dalam sistem ekonomi campuran. Artinya tidak sepenuhnya dikatakan bebas di dalam ekonomi campuran, karena masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu ada di dalam mekanisme pasar dalam sistem ekonomi campuran. Sedangkan dalam pemikiran Al-Mawardi, beliau mengatakan bahwa manusia itu sendirilah yang berkuasa atas harga mereka. Artinya penentuan harga dalam mekanisme pasar diserahkan langsung secara penuh terhadap proses permintaan dan penawaran itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.